Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini cuma kegiatan setiap hari ya guys ya, rutinitas aku setiap hari, beres-beres rumah, masak, kebun, dan lain-lainnya. Ini anak-anak baru aja berangkat ke sekolah ya guys ya. Jadi aku beresin kamar mereka. Yang gede sebenarnya bisa ya ngeberesin tempat tidurnya, cuman dia tuh jam 6.20, jam 6.30 tuh udah bangun karena kan busnya jam 7.10, jam 7.15. Jadi dia mesti beres-beres, sarapan dan sebagainya. Nah, jam segitu adiknya tuh masih tidur. Jadi kalau dia beresin tempat tidur kan berisik ya, mengganggu gitu loh. Terus kan gelap ya kalau mereka tidur, jadi dia dibilang nggak sempet ya ngeberesin tempat tidur. Walaupun dia bilang sama aku, mah nanti aku aja yang beresin, tapi kan ya karena aku juga lagi beres-beres pagi-pagi ya sekalian aja lah, nanti aja kalau dia pas lagi libur dia yang beresin tempat tidurnya. Sekamar mereka berdua ya guys ya, anakku yang bungsu 10 tahun, si kakak 16 tahun ntar Juli, karena kita nggak punya kamar lagi jadi ya ditempatin bareng, malah jadi kayaknya lebih bagus ya kalau malam sebelum tidur, atau kadang-kadang kan namanya dua anak cewek ya suka curhat-curhat, jadi kayaknya kataku begini aja lah, walaupun ada kamar lagi mendingan mereka tidur bareng gitu. Ini aku lagi bersihin toiletnya mereka. Resiko ya guys ya kalau punya dua anak cewek, aksesorisnya banyak banget. Si kakak sih nggak gitu suka dandan ya, anakku yang besar, kecuali kalau pas dia lagi mau jalan-jalan sama teman iyalah, tapi kalau ke sekolah dia paling cuman bedak tipis-tipis atau ya sedikit-sedikit polesan sana sinilah gitu. Jadi nggak begitu kelihatan gitu loh make upnya, walaupun banyak teman-temannya aku lihat itu udah dandan cantik-cantik, mereka tuh pinter sekali dandannya anak-anak sekarang tuh. Nah yang kecil kayaknya beda ya, udah kelihatan genitnya, walaupun ya karena dia masih SD jadi ke sekolah belum bisa dandan. Itu kayaknya pasti deh dia nanti kalau masuk SMP aku yakin udah mulai polesan soalnya kayaknya lebih genit. Punya dua anak cewek beda tapi bagus lah, jadi hidup lebih bervariasi gitu. Nah ini aku lagi beresin meja belajarnya si kecil yang aduh berantakan banget, jadi perlu pembenahan sedikit. Aku ini cuman lap begitu aja ya, pakai kertas dengan sedikit spray pembersih gitu. Biasanya aku sekitar 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya, atau kadang-kadang sebulan sekali baru bersih-bersih yang lebih mendalam gitu loh. Kayak nggak kayak gini kan aku cuman pakai kertas aja gitu ngebersihinnya, kertas sama disemprot sedikit pembersih. Sementara biasanya kan aku pakai kalau pas lagi bersih-bersih yang mendalam gitu loh, yang benar-benar bersih, aku pakai lap gitu loh guys kan. Jadi maksudnya biar lebih bersih lah gitu. Ini kalau ngebersihin pakai kertas gini nih, kertas terus sama cairan pembersih itu lebih ke debu-debu ya guys ya, menghilangkan debu-debu aja gitu. Jadi enggak benar-benar bersih, misalnya ada kotoran yang lengket atau apa gitu ya, nanti aku pakai lap basah gitu kan. Nah karena kan kamar atau meja mereka ini nggak begitu kotor, jadi nggak setiap hari ya,
cuman sekedar poles-poles begini aja lah gitu loh guys, jadi nggak terlalu berdebu. Ini aku sedang bersihin mejanya si kakak yang anak yang besar. Dia sih nggak begitu kotor ya, nggak banyak barang-barang kecil yang nggak berguna gitu, namanya juga udah gede. Beda sama anakku yang kecil itu, kertas-kertas atau apa itu disimpan gitu loh. Sampah tuh, kalau dibilang sampah tuh disimpan sama dia, padahal kan udah bisa dibuang ya nempuin karena masih kecil gitu kan. Jadi ya ngomel-ngomel mulu aku paling sama dia. Aku suka banget nih ya kalau bersihin tuh cuma pakai kertas begitu, di spray sama pembersih, lebih cepat, lebih praktis ya guys ya, dan hasilnya pun juga nggak yang lumayan lah, bersih gitu loh dari debu-debu gitu. Kecuali misalnya kita lihat ada yang kotor banget, kotoran nempel, aku biasanya ya pakai lap basah gitu kan, dia nggak bisa bersih ya kalau cuman pakai kertas kayak gini. Kertas ini nih cuman sekedar menghilangkan debu aja gitu, nggak benar-benar membersihkan sebersih-bersihnya gitu loh. Selanjutnya ya lewat sebentar sama vacuum cleaner deh gitu, sekedar debu-debu gitu atau kotoran kecil gitu. Anak-anak kan nggak main di luar, jadi rumah pun nggak begitu kotor ya guys ya. Ya ini guys, akhirnya selesai beres kamar dua anak perawanku yang males-males. Yang satu 16 tahun, yang satu 10 tahun. Ini kamar mereka berdua, karena kita nggak ada kamar lagi. Tapi untungnya kamarnya agak besar, jadi muat 2 tempat tidur. Di sini mereka melakukan kegiatan mereka, belajar, membaca, bermain, dan apa aja ya yang akan mereka lakukan. Jadi sengaja aku bikin kamar mereka comfortable dan benar-benar fungsional ya. Jadi kayak seperti itu, rak buku aku memang sengaja taruh juga di dalam, jadi semuanya ada di dalam kamar mereka gitu. Meja belajar ya, di situ juga mereka melakukan kegiatan mereka. Nah ini balkon rumah aku yang ada di kamar mereka. Hari ini udara bagus ya guys, cerah. Ini tempat aku beberes jemur ya. Ini udara di belakang, ini pemandangan di belakang rumah aku. Itu tempat yang istilahnya yang belum selesai dibangun ya guys. Kayaknya nanti dulu deh kalau ada rezeki. Jadi ini pemandangannya guys, lumayan buat men-refresh mata kita. Oke guys, itu aja. Semoga terinspirasi ya. Sekarang abis beberes rumah ya, nengokin ayam-ayamku. Mereka kan juga perlu dikasih makan, atau kandangnya dibersihin, atau ya dikasih minum ya, atau ya cek-cek aja gitu loh. Setiap hari aku kontrol, ini kayak gini nih aku mesti bersihin nanti. Mereka makan banyak loh guys, tapi senangnya mereka bertelur setiap hari, jadi setor telur setiap hari mereka itu
seneng lah gitu. Aku telur fresh selalu ada di rumah ya guys ya. Udara lagi cerah, cuaca juga lagi bagus. Ini pohon lemon ya guys ya. Aku biasanya ambil 1-2 sekedar buat masak, atau misalnya mau bikin jus tinggal aku ambil lagi. Nah, kebetulan aku juga punya mandarin. Jadi hari ini aku petik juga untuk dimakan ya, atau enggak aku bikin jus gitu loh. Mandarinnya kebetulan nih tahun ini menurut aku ya, soalnya tahun lalu kayaknya nggak begini, itu penuh ya guys. Ini aja nih aku sudah 2 kali metik ya guys ya. Nah karena emang udah lama juga pohonnya tuh aku nggak potong-potong, maksudnya apa ya kalau kita bilang tuh dipotong lah ya sebagian apa ya dahannya gitu ya, jadi biar nggak penuh gitu loh, kan pohon juga perlu udara gitu. Jadi kalau terlalu rimbun mereka kan juga nggak tumbuh dengan baik begitu. Nah ini aku sambil metik sambil potong-potong dahannya ya guys ya. Jadi kalau dibilang kalau kayak rambut tuh dibersihin, diatur gitu, dirapiin gitu loh guys. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya kita bilang apa, tapi yang jelas aku potong-potong dahan yang kecil, yang terlalu ke bawah, yang kelebihan itu aku nggak sampai ke atas-atas ya, soalnya aku naik nggak jago banget naik-naik, biasanya tuh suamiku, cuman tahun ini dia nggak ngapa-ngapain, ya udahlah aku potong-potong aja yang di bawah-bawah yang bisa terjangkau gitu sama aku. Ini emang udah lebat banget ya guys ya, tapi untung aja tetap menghasilkan mandarin yang manis-manis. Itu mandarinnya banyak juga yang jatuh-jatuh di bawah ya guys ya. Ya karena emang sudah waktunya dipetik ini gitu, jadi udah mateng gitu loh kalau kita bilang. Ini aku udah 2-3 kali metik ya ini guys ya. Sebagian malah aku kasih tetangga atau beberapa teman yang aku kenal. Guys, ini hasil petikan hari ini, lumayan. Aku biasanya bikin jus atau ya dimakan begitu aja gitu. Anak-anak lebih suka dimakan begitu aja, soalnya emang manis banget ya guys ya. Oke ya guys ya, hari ini videonya segitu aja. Terima kasih yang sudah menyempatkan mampir, nonton, dan menyimak video aku. Jangan lupa, terutama buat yang baru kenal aku, di subscribe, di like, komen, atau di sharing ke teman yang lain ya.